Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Bu Ratna berdoa ya, semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, selalu ceria. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk selalu sarapan menggunakan sayur, bila perlu konsumsilah buah dan susu agar kesehatan kalian bertambah prima. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang matematika. Bu, matematika lagi. Bosan aku. Jangan sampai bosan ya, karena matematika itu adalah mata pelajaran yang penting. Kita akan belajar tentang materi menghitung pembagian bilangan. Kalau kemarin kita sudah belajar perkalian, sekarang kita waktunya belajar pembagian. Belajar pembagian itu ada dengan cara bersusun 2 bilangan, juga bersusun 3 bilangan. Materi ini bisa kalian dapatkan di buku pena yang diterbitkan oleh Irlanda, buku 3A, tema 1, subtema 4, halaman 80 sampai 81, 93 dan halaman 96 sampai 97. Pembagian, perkalian, penambahan, dan pengurangan adalah ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, kalian harus betul-betul konsentrasi dan fokus ya. Bu, aku tuh nggak pengen sekolahnya kayak gini. Tiap hari cuma lihat YouTube aja. Sama Bu Ratna juga capek buat YouTube tiap hari. Tapi mau bagaimana lagi? Ini adalah jalan satu-satunya Bu Ratna untuk bisa mengajar kalian secara tatap muka walaupun tidak langsung. Indonesia kan sedang mengalami pandemi. Jadi kita sebagai warga negara yang baik juga harus ikut melawan pandemi yang ada di Indonesia. Sabar dulu di rumah ya, jangan keluar rumah bila tidak perlu. Jika kalian ingin kembali bersekolah, mari kita bersama memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dengan cara 3M. Cara yang pertama adalah ajaklah keluargamu untuk selalu menggunakan masker dimanapun mereka berada. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun, juga air yang mengalir. Dan terapkanlah social distancing atau jaga jarak pada keramaian-keramaian. Tapi hal ini tidak bisa kita lakukan jika kita hanya sendirian. Maka mari kampanyekan bersama dan ajaklah orang-orang di sekitar kita untuk menjaga kesehatan di era new normal. Pembelajaran pertama, pembagian bilangan. Pembagian itu bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengurangan berulang dan cara bersusun. Ini adalah contoh menggunakan cara pengurangan bersusun. Ada 12 batang bunga mawar. Bunga tersebut diletakkan dalam 2 vas yang sama banyak. Berarti 12-nya dibagi 2. Caranya 12 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 terus sampai angkanya adalah 0. Ada berapa? 6. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Banyak bunga di setiap vas, ada 6 batang. Ibu belum paham. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa konsentrasi dan terus fokus. 18 dibagi 3. Caranya 18 dikurangi 3. 18 dikurangi 3 sama dengan 15. 15 dikurangi 3 sama dengan 12. 12 dikurangi 3 sama dengan 9. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 3 dikurangi 3, 0. Angka 3 yang ada di belakang berapa? Angka 3 yang ada di belakang. Jadi kalau ada angka 3 yang berada di depan, itu tidak dihitung. Berapa
angkanya? Ada 6. Jadi 18 dibagi 3 sama dengan 6. Soal selanjutnya 32 dibagi 8. 32 dikurangi 8 sama dengan 24. 24 dikurangi 8 sama dengan 16. 16 dikurangi 8 sama dengan 8. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Angka 8 yang di belakang ada, yang di belakang aja yang dihitung, yang di depan nggak usah dihitung. Ada 4. Jadi 32 dibagi 8 sama dengan 4. Yang 5, 45 dibagi 9. 45 dikurangi 9 36, dikurangi 9 lagi 27, dikurangi lagi 9 sama dengan 18. 18 dikurangi 9 sama dengan 9. 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Angka 9-nya ada 5. Jadi jawabannya 49 dibagi 9 sama dengan 5. Hore! Pintar semuanya. Sudah bisa ya? Oke, kita lanjut ke cara berikutnya. Contoh pembagian dengan cara bersusun. 64 dibagi 4. Cara penyelesaiannya bagaimana? 6 dulu. Di situ ada angka 6. 6-nya dibagi 4. 6 dibagi 4. Sisa nggak apa-apa. Kalau angkanya sisa nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah ketika angkanya kurang. 6 dibagi 4. 1, Bu. Oke, tapi masih ada sisa, nggak apa-apa. 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Jadinya 24. 24 dibagi 4. Ada? 24 bagi 4 sama dengan 6. 6 kali 4 sama dengan 24. 24 dikurangi 24 sama dengan 0. Jadi 64 dibagi 4 sama dengan 16. Bu, nggak ngerti aku. Nah, untuk bisa melakukan pembagian dengan cara bersusun, kalian harus menghafalkan tabel pembagian yang sudah pernah Bu Ratna share di grup waktu lalu ya. Kalian harus menghafalkan tabel pembagiannya terlebih dahulu dari 1 sampai 10. Oke ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Dan jika kalian di rumah ada tabelnya, boleh dibuka. Ada 2 soal. Yang pertama adalah 72 dibagi 6 dan 80 dibagi 5. 72 dibagi 6. 7 bisa dibagi 6 enggak? Ayo, 7 bisa dibagi 6 enggak? Bisa, walaupun sisa ya. 7 dibagi 6 berapa? 1. Ditulis di angka 1. Satunya dikali 6. 1 kali 6 sama dengan 1 kali 6 sama dengan 6. Angka 6 ditulis di bawahnya angka 7. Ini rumus ya. Ini rumus ya. Jadi tidak boleh di otak-atik. Angka 6-nya tidak boleh ditulis di bawahnya angka 2. Harus di bawahnya angka 7. Kemudian 7 dikurangi 6. 7 dikurangi 6 berapa? 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Kemudian angka 2-nya diturunkan jadi 12. 12 dibagi 6 bisa nggak? 12 dibagi 6? Bisa. 12 dibagi 6 adalah 2. Kemudian angka 2 ditulis di belakangnya angka 1. 2 dikali 6? 2 dikali 6? 2 kali 6 sama dengan 12. Kemudian kita kurangi lagi. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Jadi 72 dibagi 6 sama dengan 12. Kalau perkalian bersusun itu identik dengan penjumlahan. Tapi kalau pembagian yang bersusun identik dengan pengurangan. Jadi sebelum kalian bisa pembagian dan perkalian, kalian harus menguasai teknik penjumlahan dan pengurangan. Oke ya. Sekarang soal yang nomor 2, 80 dibagi 5. 8 bagi 5 bisa atau tidak? Bisa, walaupun sisa. Diingat-ingat ya.
ketika angka yang dibagi sisa itu tidak menjadi masalah. Yang tidak boleh adalah ketika angkanya kurang. 8 dibagi 5, 1 kali 5, 1 kali 5 sama dengan 5. 5 ditulis di bawah angka 8. Diingat-ingat ini rumus, tidak bisa diganggu gugat. 8 dikurangi 5, 3. Kemudian kosongnya diturunkan, angka nolnya diturunkan jadi 30. 30 dibagi 5 bisa apa tidak? 30 dibagi 5 sama dengan 6. Pintar sekali. 6 dikali 5, 6 kali 5 sama dengan 30. 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Jadi 80 dibagi 5 sama dengan 16. Diingat-ingat ya, pengurangannya harus sampai angka 0. Kalau pengurangannya tidak sampai angka 0 berarti ada yang salah, harus dikoreksi ulang. Oke ya? Pengurangannya harus sampai angka 0 dan hasilnya adalah yang di atas, bukan hasil pengurangan yang di bawah. Kalau hasil pengurangan yang di bawah, nanti semua angkanya jadi 0. Oke ya? Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang 3 bilangan. Kalau ini kan masih 2 bilangan. Kalau sekarang contoh yang 2 bilangan, 3 bilangan. Maaf ya. Menyelesaikan soal cerita pembagian bilangan 3 angka. Semisal nih, Denny mempunyai 488 butir kelereng. Kelereng tersebut akan dibagikan kepada 3 anak. Berapa butir kelereng untuk setiap anak? Cari. 488 dibagi 4. 4 bagi 4 bisa nggak? Bisa. Berapa? 1. 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian 4 dikurangi 4 kan sama dengan kosong. 88-nya diturunkan. Sret. Nah, setelah itu 8-nya dibagi 4. Bisa nggak 8 dibagi 4? Bisa, hasilnya 2. 2 dikali 4, 8. 8 dikurangi 8 sama dengan kosong. Angka 8-nya lagi yang di belakang diturunkan. Sret. Nah, 8 dibagi 4 berapa? 2. 2 kali 4 sama dengan 8. 8 dibagi 8 sama dengan kosong. Jadi setiap anak akan mendapatkan 122 butir kelereng. Banyak ya? Banyak sekali itu. Bu, aku nggak ngerti deh kalau yang ini. Oke deh, kita akan lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke ya? Fokus, konsentrasi, dilihat, jangan sampai geleng kanan, jangan sampai geleng kiri, nanti nggak mengerti loh. Ada 2 soal yang pertama 684 dibagi 4. Caranya 6 dibagi 4 bisa atau tidak? 6 bagi 4 bisa dong. 1-nya kali 4. 1-nya kali 4 sama dengan 4. 4-nya ditulis di bawah angka 6. Jangan lupa 4-nya ditulis di bawah angka 6. 6 kemudian dikurangi 4 sama dengan 2. Angka 84-nya kita turunkan. Jadinya 284. Nah, 284 ini kita bagi 4. 2 bagi 4 bisa? Tidak. Karena itu kita ambil satu angka di belakangnya yaitu 8. Jadi 28 dibagi 4. 28 bagi 4 bisa atau tidak? Dihitung 28 bagi 4 sama dengan 7. Nah, 7 ditaruh di belakangnya angka 1. 7 dikali 4. 7 kali 4 sama dengan 28. Kemudian 28 dikurangi 28, hasilnya adalah kosong. Nah, angka 4 yang di belakang itu kita turunkan. 4, kemudian 4-nya dibagi 4. Bisa atau tidak? Bisa dong. 4 bagi 4 sama dengan 1. Nah, 1 kemudian dikali menjadi 4. Dikali 4 sama dengan 4. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Pintar sekali. Ternyata mudah ya. Segala sesuatu kalau
sudah kita ketahui caranya, pasti akan mudah. Soal yang berikutnya, konsentrasi ya. Ini contoh soal yang terakhir. 660 dibagi 4. 6 bagi 4. Ayo, yang tadi udah ada loh. 1, pinter. Satunya kemudian dikali 4. 1 dikali 4 berapa? 4. 4-nya taruh di mana? Di bawah angka 6 yang pertama. Pintar ya murid-muridnya Bu Ratna. Kemudian 6-nya dikurangi 4 berapa? 2. 60-nya kita turunkan. Shoot. Jadinya 260. 260 kita bagi 4. 2 dibagi 4 kan tidak bisa. Kita ambil satu angka di belakangnya. Jadi 26. 26 dibagi 4 bisa? Bisa Bu, tapi sisa nggak apa-apa. Kalau sisa itu tidak apa-apa. 26 dibagi 4 sama dengan 6. 6 kita kalikan ke 4. 6 kali 4 berapa? 24. 26 dikurangi 24 berapa ya? Berapa ya? 2. Kosongnya kita turunkan, shirt, jadi 20. 20 bagi 4 20 bagi 4 5. 5-nya kita kali 4 lagi sama dengan 20. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Jadi 684 dibagi 4 sama dengan 171. Maaf ya, kita ulangi. 684 dibagi 4 sama dengan 171. Dan 660 dibagi 4 sama dengan 165. Oke ya? Oke. Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau menonton videonya Bu Ratna. Semoga channel YouTube-nya Bu Ratna bermanfaat untuk banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Apabila masih ada kurang salahnya, Bu Ratna mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan bagi kalian yang sudah support channel Bu Ratna dengan cara like and subscribe setiap videonya Bu Ratna berterima kasih sekali. Akhiru qouli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, selamat mengerjakan.